Selamat malam sahabat Gema Kebijaksanaan dimanapun Anda berada, bersama saya Hari Sutanto. Hari ini tanggal 28 Maret di penghujung bulan Maret ya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa dan ini bulan suci. Kita diingatkan untuk ya bagi saudara kita yang muslim untuk berpuasa dan kita juga ikut harus mengingatkan diri untuk berpuasa diri, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik begitu ya. Nah, saudara sekalian, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, senang sekali malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam suatu suasana yang menyenangkan di acara Gema Kebijaksanaan. Dalam 1 jam ke depan kita akan mendengarkan ini satu kawan saya yang luar biasa ya. Saya bacakan dulu. Saat ini beliau adalah CEO dari Communicasting Academy. Beliau adalah juga editor di Chief Hai Indo TV dan Prambos TV. Nah, sebagai ketua umum dari Indonesian Professional Speaker Association. Dan beliau juga adalah Pranata Humas Kominfo RI, ya, sebagai Certified Public Speaker, Digital Speaker, Certified Master of Ceremony, Newscaster dan dari Berita 1 TV. Dan juga sebagai penulis. Ya, ini sahabat saya memang sudah luar biasa. Ya, saya kenal beliau memang dari dulu orangnya rendah hati, ya. Terus kemudian suka menolong, ya. Dan kalau kita nonton Kung Fu Panda, miriplah Kung Fu Panda begitu. Mari kita sambut Mr. Doni The Kaiser. Halo Bro Doni. Wajau. Itu dia ya. Hai brother. Terima kasih sudah diajak ngobrol bareng malam ini ya. Sehat selalu ya bro. Oke, ya ini kita justru karena brother adalah orang yang berkompeten, jadi kita mau denger nih supaya kita jadi orang sama-sama hebat ini seperti brother ini. Biasa aja. Semua orang hebat. Dan semua orang itu punya keistimewaan. Yang penting adalah kita sama-sama sadar bahwa Tuhan memberikan kita keunggulan-keunggulan yang bisa kita berikan untuk bukan cuma diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain di sekitar kita. Nah, itu yang saya senang gitu ya. Nah, jadi kita selalu, kalau ketemu sama orang yang positif, memang selalu begitu ya. Kita selalu diinjeksi terus gitu kan. Baik, dalam 1 jam ke depan ini kita akan bincang-bincang rahasia bisa menjadi seorang speaker yang hebat. Nah, beliau ini adalah seorang ketua dari Asosiasi Speaker, ya, public speaker di Indonesia. Jadi beliau melatih banyak juga orang-orang menjadi seorang public speaker. Hari ini kita akan banyak berbicara bagaimana penting komunikasi di dalam kita menjalankan kehidupan dan juga di dalam karir dan bisnis. Karena kalau kita nggak bisa komunikasi, apa yang ada di isi kepala kita nggak bisa ngomong sama anak buah atau partner kita, orang nggak ngerti gitu, karena orang nggak punya ilmu apa ya, ilmu kudu bisa baca pikiran orang gitu kan. Jadi satu hal ya adalah Anda harus pandai berkomunikasi. Nah, jadi kita akan bicara dengan hari ini orang yang sangat kompeten di bidang itu. Tapi sebelum itu kita mau dengar dulu nih ya, beliau ini boleh dibilang sudah mencapai satu posisi karir yang sangat luar biasa. Nah, kita mau dengar gimana supaya beliau bisa menjadi orang yang begitu hebat di dalam prestasi puncak karir. Oke, Bro Doni, kira-kira sedikit cerita. Dulu waktu kecil, dulu dari mana datang? Apa tinggal di Jakarta atau datang daerah-daerah atau bagaimana gitu, Bro Doni? Iya, sebenarnya dari mata turun ke hati ya. Salah ya, itu cinta ya. Kalau ditanya aslinya mana, saya jelas bukan asli orang Jakarta. Jadi memang saya ini perantau, anak daerah yang kemudian bisa mendapatkan kesempatan untuk berkarya di Jakarta. Tapi sebelum ke Jakarta, saya lama di Jogja, bro. Jadi saya sebenarnya kalau ditanya asli mana, bingung saya. Ya, karena lahirnya aja di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya kan? Kemudian besarnya di Jogja. Kemudian berkarya di Jakarta. Nah, itu baru dari soal karir gitu kan. Kalau ditanya asli soal apa ya, latar belakang pribadi saya, wah itu lebih susah lagi ya, campur-campur itu. Jadi kalau ditanya asli mana,
bingung saya karena nggak ada yang asli, campuran semua. Ada nah, ya numpang lahir di Makassar ya kan, tapi dari opa oma dari papa itu nama De Keizer itu dari opa saya yang Belanda, kemudian oma dari papa itu Manado ya kan, kemudian kalau di apa ya, kalau dihitung campurannya dari 100% itu ya 30% juga ada Tionghoanya ya kan, ditambah lagi ada Jawanya dan Sundanya dari jalur mama. Nah, tapi kalau ditanya asli mana? Asli Indonesia. Iya, jadi dari macam-macam, pokoknya semua ada orang Indonesia begitu ya, Bro ya. Nah, makanya ketika saya tadi saya katakan saya sempat di Jogja itu kena pada saat itu saya proses menjalani pendidikan ya, Bro ya, sampai kemudian memilih untuk sekolah dan kuliah di bidang broadcasting. Saat yang sama tamat SMA saya kuliah sambil kerja. Jadi kalau dibilang kok karir saya sampai 30 tahun di dunia broadcasting, itu karena memang saya memulai karir sangat muda. Jadi tamat SMA itu saya kerja sambil kuliah. Jadi saya udah kerja di TVRI waktu itu, di TVRI Stasiun Yogyakarta. Nah, kemudian singkat cerita tahun 2000, setelah saya menyelesaikan pendidikan sarjana, saya di pas hari itu saya wisuda, hari Sabtu ya, acara wisuda di kampus, hari Seninnya dipanggil sama pimpinan. Ada perintah dari pusat untuk mutasi. Jadi saya dimutasi ke TVRI Stasiun Pusat Jakarta tahun 2000. Nah, itulah awal karir saya masuk Jakarta, Bro. Jadi kalau ditanya orang Jakarta, ya KTP saya Jakarta, tapi saya asli dari kampung dan sudah 22 tahun di Jakarta, dan disinilah saya berkeluarga, berkarya, dan juga akhirnya memiliki banyak sahabat, salah satunya sahabat saya yang luar biasa ya, Bro, hari ini. Begitu, Bro. Memang kalau orang komunikator itu pandai sekali merangkai katanya. Yang penting kan tulus dan jujur. Kalau sepandai-pandainya orang merangkai kata, ya sebagus-bagusnya kata yang dirangkai, kalau dia tidak tulus dan jujur, nggak ada efeknya, Bro. Betul itu, betul sekali ya. Nah, jadi waktu awal itu apa memang punya mimpi jadi seorang penyiar atau apa begitu? Kok bisa berkarir lama di bidang penyiar gitu, Bro? Betul sekali, Bro. Jadi saya ini sebelum tahu yang namanya kekuatan pikiran, sebelum pernah baca buku The Secret, sebelum pernah baca atau mendapatkan ilmu yang namanya apa itu istilahnya the power of mindset dan sebagainya, kekuatan impian ya, udah saya lakukan sejak kecil. Jadi saya memang tergila-gila pada dunia broadcasting, khususnya televisi. Nah, karena di zaman saya kecil, jangan hitung umur ya. Di zaman saya kecil, di daerah pula cuma ada satu televisi, yaitu Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Nah, sehingga bayangan, imajinasi, impian-impian saya ketika saya mau tidur malam atau bahkan dalam hari-hari saya menjalani masa kecil, yang ada cuma satu, TVRI. Dan saya yakinkan diri saya harus jadi bagian dari TVRI. Nah, karena memang sudah tertanam di kepala, kemudian saya selalu membayang-bayangkan sampai dalam perilaku sehari-hari ketika saya jadi ketua OSIS di SMP, di SMA, ya saya selalu membayangkan ketika saya memberikan pengarahan dalam rapat pengurus, saya seperti seorang penyiar ya. Jadi membacakan atau tampil di depan teman-teman itu ya saya melatih diri saya public speaking. Tapi dalam mindset saya, ya saya seolah saya sedang membawakan siaran atau acara di televisi. Nah, dan ternyata Tuhan membukakan jalan ketika tamat SMA, saya memilih untuk kuliah di ilmu komunikasi, khususnya di broadcasting, dan saat itu juga saya memberanikan diri melamar pekerjaan, Bro. Jadi saya ngelamar kerja itu, satu-satunya, yang pertama dan terakhir saya melamar kerja, yaitu di TVRI. Jadi saya belum punya ijazah sarjana, baru tamat SMA. Nah, setelah itu, karena memang I do my passion, saya suka banget, saya dapat kesempatan banyak, belajar juga banyak, sehingga pimpinan mungkin melihat saya sangat serius dalam karir saya, dan saya dipromosikan ke Jakarta. Nah, sampai hari ini saya tidak pernah melamar pekerjaan lagi. Tapi saya bersyukur karena saya merasa saya fokus pada bidang saya, pekerjaan-pekerjaanlah yang datang melamar saya. Jadi bentuknya macam-macam. Intinya, saya cuma mau cerita kepada sahabat Gema Kebijaksanaan semua bahwa apapun yang kita lakukan selama kita konsisten, serius, sungguh-sungguh, maka akan terbuka jalan. Apapun kondisinya, mau sedang pandemi, sedang COVID, mau sedang susah, gitu kan? Karena saya percaya bahwa kita mungkin tidak harus jadi yang nomor satu,
tidak harus jadi yang terbaik ya, tetapi kita punya perbedaan atau keunikan. Nah, itu yang saya juga berusaha untuk ajarkan dalam tanda petik ya, karena saya tidak bermaksud mengintimidasi teman-teman junior saya. Itu yang saya selalu sharing kepada mereka. Jadilah yang terbaik. Tapi jangan takut kalau misalnya masih banyak orang lain yang lebih baik dari kita. Gak apa-apa. Justru kita harus belajar juga dari orang lain kan. Tetapi kita harus punya keunikan. Dan kita harus punya faktor pembeda dengan orang lain. Nah, itu sebabnya saya ketika merintis karir di dunia broadcasting, khususnya televisi, terbuka juga jalan buat saya menjadi pendidik ya di perguruan tinggi sebagai dosen ilmu komunikasi. Saya juga banyak mendapatkan kesempatan untuk kemudian akhirnya memberanikan diri mendirikan lembaga pendidikan dan pelatihan yang saya jalani sendiri sejak kurang lebih ya hampir 10 tahun terakhir lah. Jadi yang tadi Bro Hari katakan Communication Academy itu merupakan bagian dari idealisme saya. Kenapa? Disitulah saya mencari bakat-bakat baru. Disitulah cara saya atas nama Bendera Communication untuk mengajarkan semua ilmu yang 30 tahun ini saya dapatkan. Ya, tolong jangan diukur 30 tahun berkaryanya. Ya, sebenarnya usia saya masih 24 ya, merasa 24. Boleh. Iya, kalau ditanya umurnya berapa ya, nggak apa-apa, umur saya mungkin 40-an ya, tetapi dengan 30 tahun berkarya, saya berharap ilmu atau pengalaman ini harus banyak saya bagikan kepada teman-teman lain. Jadi begitulah kira-kira Bro perjalanan karir saya. Kalau dibilang perjalanan karir saya itu ya, dibilang mulus enggak juga, dibilang berliku enggak juga, karena kalau saya menjalankan sesuatu yang saya cintai, masalah sebesar apapun sepertinya nggak akan jadi hambatan ya. Nah, jadi lebih baik ngomongin soal karir daripada ngomongin soal bagaimana upaya saya untuk menurunkan 5 kg berat badan saya, ditambah masa pandemi harus PPKM, kerjanya di rumah, Zoom, online, makan, tidur. Itu lebih berat. Emang orang broadcasting gitu ya. Kalau ngomong itu runtun, rapi gitu ya. Kita jadi seperti ngedengerin itu pengen tahu apa lagi yang mau diomongin gitu ya. Emang sudah luar biasa ya. 30 tahun tidak sia-sia perjalanan Bro sebagai broadcaster ya. Sebagai ini ya, penyiar ya dari TVRI. Berapa lama dulu di TVRI Bro Doni? Saya mulai berkarya di TVRI itu tahun 1995 sampai 2011. Ya, saya karena pelajaran matematika suka bolos Bro, jadi tolong dihitung sendiri ya berapa tahun ya. 95 sampai 2011, kemudian September 2011 pada saat awal berdiri Berita Satu TV sampai hari ini. Oke, ya luar biasa. Jadi hanya bidang itu yang ditekuni ya, supaya ini. Nah, ini kita boleh tangkap satu hal yang sangat baik ya. Bukti nyata di dalam kehidupan dari Bro Doni ini ya, Bro Doni De Keyser. Beliau tadi bilang bahwa passion beliau adalah sebagai dari dulu memang senang untuk sebagai seorang broadcasting gitu ya. Jadi itu yang dimimpikan, yang dijalankan, dan akhirnya dalam perjalanan sekarang beliau sudah bisa merasakan hasilnya. Ya, jadi sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, kalau kita punya sesuatu yang kita inginkan dalam kehidupan ini dan itu menjadi keinginan yang kuat bagi diri kita, maka sebetulnya rasanya tidak ada yang tidak mungkin kita bisa capai. Kalau itu memang sungguh-sungguh kita mau jalankan. Bukti hari ini adalah Bro Doni dan tokoh-tokoh yang lain yang sudah mungkin kita ajak bicara, mereka juga mengatakan hal yang demikian. Jadi mari kita sama-sama berjuanglah ya dengan passionnya Anda, tingkatkan Anda supaya menjadi satu sosok yang menjadi orang berkualitas di dalam kehidupan Anda. Ya, oke, baik Bro Doni. Nah ini luar biasa ya. Ternyata saya juga baru banyak tahu ini tentang masa perjalanan karir Anda karena saya tahu Anda sudah langsung posisi di atas gitu ya. Nah, jadi tentunya kan dari dulu pernah berpikir nggak kok kenapa saya begitu senang dengan ini, ada timbul satu kebosanan nggak? Karena ada orang di luar sana, kok kayaknya saya hidupnya cuma begini gitu ya, kerjain yang ini ya. Bosan rasanya, tiap pagi yang diurusin itu. Sampai sore pekerjaannya begitu-begitu terus. Nah, kira-kira kalau Bro Doni gimana? Pernah rasakan itu? Oke,
Saya kalau ditanya pekerjaannya apa, saya nggak pernah jawab pekerjaan saya apa, bro. Saya nggak punya kerja. Saya menjalani passion saya. Jadi bukan pekerjaan. Ketika saya anggap itu sebagai sebuah pekerjaan, maka tentu ukurannya adalah beban dan tanggung jawab. Sementara ketika saya jalankan itu sebagai sesuatu yang saya sukai, saya cintai, saya nggak pernah merasa lelah sedikit pun. Bahkan boleh dicek ya bro ya, seumur karir saya tidak pernah mengambil cuti satu hari pun. Saya tidak pernah mengambil cuti satu hari pun. Seumur karir saya selama 30 tahun dan hampir 31 tahun ini. Kenapa? Saya pernah tugas di Bali ya selama beberapa bulan. Waktu terjadinya bom Bali ya, kita cukup sedih dan menyesalkan peristiwa itu. Sebagai seorang jurnalis muda, saya ditugaskan oleh kantor untuk meliput setiap hari peristiwa pasca dan recovery bom Bali. Nah, ketika kemudian saya kembali ke Jakarta, itu memang baru terasa secara fisik ya lelah ya. Tapi saya tidak pernah mengajukan cuti. Kemudian pimpinan saya, direktur saya mengatakan, Doni, kamu pulang ya, kamu istirahat di rumah sampai nanti saya panggil lagi untuk masuk kerja. Oke, sore itu saya pulang, besok saya di rumah seharian, kemudian saya gelisah, ya kan? Saya mau ngapain di rumah? Karena biasanya sebagai seorang jurnalis nggak ada jam kerjanya kan, sama seperti polisi, dokter dan lain-lain di pelayanan publik kan. Nah, akhirnya saya berangkat ke kantor sore dan saya berada di redaksi, kemudian saya membantu tugas-tugas kawan dalam menyiapkan program siaran berita pada malam hari itu. Dan ketika ditemui oleh seorang senior saya, dia bertanya, lu bukannya harusnya cuti ya? Ya harusnya sih, tapi ternyata yang bikin saya tetap sehat dan bersemangat itu adalah ketika saya berada di tempat kerja saya dan mencium aroma tempat kerja saya, apalagi bau redaksi, bau newsroom, bau studio, ya kan, ya nggak wangi sih, tapi ketika saya berada di dalamnya, bergaul dengan teman-teman sejawat dan menyelami profesi itu, saya tidak pernah merasa lelah. Oh, ternyata itulah vitamin saya. Jadi kalau saya dijauhkan dari profesi saya, mungkin saya akan sakit. Tapi ketika saya tetap berada di dekatnya, itu yang membuat saya selalu bersemangat. Nah, jadi kalau bosan, mungkin ya, saya tidak akan mengatakan tidak pernah bosan. Mungkin itu karena lelah saja. Nah, ketika lelah, bro, saya pasti mengambil waktu buat diri saya sendiri. Ya, di luar jadwal tugas-tugas saya lah yang memegang kendali atas diri saya. Artinya manajemen waktu tentu harus kita yang atur. Saya, Bro Hari, dan semua sahabat Gema Kebijaksanaan tentu memiliki 24 jam, satu hari, satu malam. Tidak ada orang yang merasa, kok kurang ya, atau kelebihan. Tidak, kita semua sama. Kuncinya hanya soal prioritas. Kuncinya adalah bagaimana kita mengatur waktu. Saya bekerja, saya pasti 100% bekerja. Saya tidak pernah nyambi atau mikirin melakukan hal yang lain ketika saya bekerja. Begitu pula ketika saya di rumah, bro. Saya total di rumah. Karena walaupun saya di tempat kerja, saya adalah seorang jurnalis, atau di kantor saya sendiri, saya seorang CEO, tapi di rumah, I'm nobody. Ya, saya adalah ayah dari anak-anak saya dan suami dari istri saya. That's it, itu saja. Dan saya tidak pernah mencuri-curi waktu untuk mengerjakan pekerjaan kantor di rumah, atau sebaliknya. Jadi ketika saya sudah sampai di rumah, kadang teman-teman saya yang menghubungi saya melalui WhatsApp dan sebagainya, saya baru bisa balas tengah malam. Itu pun kalau saya belum tertidur, ya mereka bercanda. Lebih gampang hubungin presiden daripada lo. Gitu. Saya bilang, maaf, saya kalau sudah di rumah ya milik keluarga saya. Jadi ya kadang handphone saya dipakai main anak, atau saya letakkan aja handphone di situ dan saya sibuk dengan keluarga saya. Bahkan ketika sudah selesai anak-anak tertidur, ya ada me time buat saya. Paling tidak saya bisa menikmati film-film favorit melalui Netflix atau channel televisi berlangganan. Jadi sebenarnya tidak ada rahasia kesuksesan ya Bro Hari dan juga sahabat-sahabat kebijaksanaan. Dan tidak ada yang namanya bagaimana cara mengatasi kebosanan. Karena ini soal prioritas. Ini soal manajemen waktu. Kalau saya merasa capek sedikit, ya gampang. Saya ini orangnya hobinya paling gampang, bro. Yaitu kuliner dan jalan-jalan. Jadi, kalau misalnya sudah merasa, aduh suntuk gitu kan, oke. Ya. Saya kemudian mengatur waktu, ya. Jadi, saya mengatur waktu, ya. Artinya apa? Selalu pasti ketemu cara. Bagaimana mengisi 24 jam sehari atau 7 hari dalam seminggu. Saya akan mengatur cara. Agar apa? Saya bisa refreshment. Ya, gampang lah, paling ajak anak-anak, keluarga,
pesta kuliner, cari tempat-tempat makan baru, atau mungkin yang paling sederhana yang sering saya lakukan, bro, saya mengajak anak-anak nginap atau istilah sekarang staycation ya di hotel-hotel dalam kota aja, nggak harus mahal. Yang penting kalau sama keluarga ada kolam renangnya, wah sudah happy. 1 malam, 2 malam ya kan, kemudian kembali ke rumah, besok sudah aktivitas lagi, udah fresh gitu kan. Jadi kalau bosan, saya tidak akan mengatakan saya tidak pernah bosan. Tetapi saya tahu cara bagaimana mengatasi ketika mungkin sudah mulai suntuk ya. Tapi yang jelas, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, kita nggak boleh mengatakan bahwa, aduh, waktunya kurang ya sehari ya. Enggak. Itu hanya soal prioritas aja. Jadi kalau ada orang yang kemudian kita deketin ya, lagi jomblo, kita PDKT orang, dia nggak balas berhari-hari, ya sudahlah, itu juga sebenarnya balasan bahwa dia tidak interest ya kan. Atau gampang banget sih bro, kalau seseorang menghubungi kita, dia bilang penting, dia tidak akan WA ya kan, dia pasti akan telepon. Kalau telepon 1 kali tidak diangkat atau belum mendapatkan respon, dia pasti akan telepon beberapa kesempatan. Nah, itulah tandanya itu penting. Jadi kalau selama orang masih WA aja, saya anggap ya saya bisa balas lah nanti malam jam 12. Kalau malam ini kan sudah janji sama Bro Hari, jadi sudah masuk schedule, ya kan? Nah, siapapun yang menghubungi saya di jam ini sampai 1 jam ke depan, ya nggak mungkin lah saya jawab gitu kan, karena kita lagi ngobrol saat ini. Kira-kira gitu, bro. Lagi live ya. Oke, luar biasa. Wah, jadi apa namanya ya? Gampang juga kalau gitu ya. Memang ini sahabat yang luar biasa ya. Kalau kadang-kadang kita nanti ada waktu, oh ya tinggal bilang aja gitu, Bro Doni, kita ngobrol ke depan sambil ini makan-makan gitu ya. Apalagi ada makannya, langsung. Gambar. Oke, ini kelihatannya luar biasa ini. Kalau saya bicara satu topik, bro ceritanya panjang lebar gitu. Nanti saya takut topik yang pentingnya nggak dapet ini ya. Kita sambil nyambung gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke sini bro. Dari topik kita, bagaimana kita menjadi topik bro mau menjadi seorang pembicara yang hebat. Nah, sekarang kira-kira menurut pengalaman Bro Doni, apa faktor yang menyebabkan seorang itu bisa, apakah seorang pembicara itu dilahirkan atau dia bisa dibentuk? Nah, ini dulu mungkin kira-kira. Karena ada orang tuh memang kalau survei mengatakan kalau di Amerika katanya nomor 1 ketakutan paling besar adalah berbicara di depan umum gitu. Dibandingkan kalau ketinggian atau mungkin ketemu ular atau melihat hantu begitu ya. Tapi berbicara di depan umum itu jauh lebih menakutkan gitu. Nah, kira-kira pengalaman dari Bro Doni gimana? Seorang pembicara itu dilahirkan atau memang udah bakatnya gitu? Ya, setuju banget, bro. Jadi, kalau ditanya dilahirkan atau bakat, saya bisa menjawab kedua-duanya. Buktinya adalah setiap umat manusia ya, dilahirkan dengan memiliki kemampuan berbicara. Ayo, kita harus syukuri dulu itu. Masih ingat nggak dulu waktu lahir ya? Saya udah lupa sih. Tapi setiap bayi yang lahir pasti menangis, ya kan? Kalau tidak menangis, apa yang dilakukan oleh bidan atau dokter kandungannya? Diberikan stimulasi atau diberikan sentuhan agar bayi itu menangis. Jadi sebenarnya sejak kita lahir di muka bumi ini, kita sudah seorang public speaker dengan berbicara, dengan mengeluarkan suara berupa tangisan. Tangisan itu adalah ekspresi public speaking bayi yang belum bisa ngomong. Ya kan? Artinya apa? Kita harus syukuri dulu bahwa setiap orang yang lahir itu adalah seorang public speaker. Nah, dalam perjalanan hidupnya, ketika dia mengasah kemampuan yang merupakan bawaan lahir yang diberikan oleh Tuhan itu, atau dia tidak mengasahnya, itu urusan kedua. Kalau saya memang punya impian dan cita-cita di bidang itu, maka saya asah. Kalau teman-teman lain mengatakan, aduh, aku mah nggak kayak lu bro, lu kan soalnya gini-gini. Itu hanya cari alasan. Kenapa? Karena setiap manusia, saya, Bro Hari, dan semua sahabat Gema Kebijaksanaan itu terlahir dengan modal yang sama. Kita dikasih modal public speaking. Jadi jangan salahkan saya ketika ada orang yang mengatakan, saya kok nggak bisa ngomong ya, itu kan soal mindset. Dan yang kedua soal tidak mau belajar atau berlatih. Nah, artinya kalau dia lahir dengan bakat sebagai seorang public speaker, itu harus dia sadari dan dia syukuri. Dan yang kedua, semua bisa dilatih dan dipelajari. Saya ngomong begini ini dulunya juga bro, ya masa aku
keringat dingin, tangan ya nggak diapa-apain juga basah gitu kan, filler word, ya kan ngomongnya, tapi kan by proses. Memangnya jadi dalam tanda petik pandai berbicara itu ujuk-ujuk juga langsung lahir? Enggak, tetap by proses. Cuma kan tidak banyak yang tahu. Semasa saya masih aktif di SMP dan SMA dalam organisasi siswa, termasuk juga organisasi kemahasiswaan sebagai ketua senat mahasiswa di kampus, itulah cara saya melatih berbicara di depan publik. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, jangan khawatir. Ya, saya yakin sekali bahwa seorang public speaker atau pembicara hebat, apapun pekerjaan dan profesinya, karena setiap pekerjaan atau profesi memerlukan kemampuan berbicara yang baik, Anda pasti hebat selama Anda berlatih. Karena sejak lahir kita sudah dapat modal dari Yang Maha Kuasa, tinggal kita poles dan kita latih. Semua karena terlatih. Begitu, Bro. Wah, mantap ya. Jadi apapun sebetulnya bidang yang kita mau lakukan, sebenarnya kalau kita terus melatih diri, lama-lama juga bisa gitu ya. Persis. Dan tadi Bro Doni mengatakan bahwa semua orang sebetulnya ketika dia mulai untuk menjadi seorang pembicara, pasti dia akan mengalami demam panggung dan lain sebagainya gitu ya. Kendala-kendala ini pasti terjadi gitu ya. Tetapi bagi mereka yang terus untuk melihat bahwa itu adalah bagian proses dan akhirnya terus dikembangkan, makanya dia terbentuk menjadi seorang public speaker yang bagus, gitu ya. Tapi mereka kan mengatakan dari riset yang dilakukan di Amerika Serikat kan, itu kan risetnya Kristen Stewart kan terhadap para manajer ya, para pemimpin perusahaan, 41% takut berbicara depan publik. Mereka lebih takut ngomong depan umum daripada bangkrut atau mati. Jadi lebih baik mati atau lebih baik bangkrut daripada ngomong depan publik. Ini kan lucu gitu kan. Dan yang paling penting ya Bro Hari dan juga sahabat Gema Kebijaksanaan, jangan lupa kita harus pandai memilih mentor yang tepat. Kalau saya mau belajar bisnis ya, terus terang ya, saya pasti akan cari mentor seperti Bro Hari. Nah, kenapa? Ya belajar dari bukan cuma kisah sukses Bro Hari. Kisah kegagalan Bro Hari adalah pelajaran buat saya. Karena suksesnya Bro Hari kan tidak tiba-tiba sukses. Saya tahu, ya kan, berpuluh-puluh tahun sebelumnya belajar bisnis, membangun bisnis, naik turun, ya kan. Nah, itu yang harus saya pelajari. Sama ketika saya mau menjadi seorang pembicara, saya cari mentor pembicara. Ketika saya mau belajar broadcast, saya cari mentor di bidang broadcasting. Nah, itu yang paling penting, Bro. Makanya orang-orang seperti Bro Hari ini, kenapa dia bikin dan aktif di forum seperti ini? Karena itu adalah bagian dari proses. Dia sudah jatuh bangun seperti lagunya Christina itu, jatuh bangun ya dalam hidupnya, dan akhirnya dia berjanji untuk gue harus kasih tahu ke orang lain. Jangan sampai jatuh ke lubang yang sama yang pernah gue alamin. Artinya apa? Nah, itulah salah satu ciri ketika orang mencapai kesuksesan, dia tidak akan pernah pelit ilmu. Nah, itu Bro. Ya, betul itu. Jadi semacam hari inilah Bro Doni ya. Artinya semakin kita berisi, harusnya kita jadi semakin bisa membagikan gitu ya, Bro ya. Nah, jadi saya setuju sekali kepada Bro Doni. Jadi sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, kalau Anda mulai mau belajar bagaimana menjadi seorang pembicara, maka bergabunglah bersama IPSA. Nah, nanti silakan nanti kalau Bro Doni bisa kasih nomor yang bisa ini, kalau pas lagi ada acaranya kapan gitu, mungkin teman-teman bisa ikut ini. Atau mau jadi masuk di dalam organisasi begitu kan, menjadi komunitas yang di mana Anda memang komunitas yang cocok untuk menjadi seorang public speaker gitu ya. Karena semua komunitas di situ memang orang-orang yang pinter-pinter bicara begitu ya, pinter komunikasinya gitu ya. Nah, ini ketua umumnya aja udah kelihatan seperti gini bicaranya. Tapi Bro, ada satu hal yang harus saya sampaikan. Ya, orang jangan sampai salah sangka ketika menjadi pembicara yang baik, pembicara yang hebat itu harus banyak bicara. Salah. Untuk menjadi pembicara yang hebat, dia harus mulai menjadi pendengar yang hebat. Karena tidak ada pembicara hebat itu tidak bisa jadi pendengar yang hebat. Kalau dia tidak bisa mendengarkan dengan baik, saya tidak bisa jamin. Ya, tidak ada yang bisa jamin dia akan jadi pembicara yang baik. Jadi, sahabat Gema Kebijaksanaan, kalau mau jadi pembicara yang hebat, jadilah pendengar yang lebih hebat. Begitu. Jadi pendengar dulu begitu ya. Iya.
Oke, baik. Nah, sekarang begini, Bro Dani. Untuk apa sih yang harus dilakukan kalau kita mau minimal kita mau jadi seorang public speaker atau kemampuan kita meningkat dalam berkomunikasi. Dari pengalaman Bro Doni bagaimana? Jadi mungkin ini tips-tips yang sangat baik buat kita semua nih, buat sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan. Belajar Ya. ilmu dari Bro Doni. Ya, terima kasih Bro Hari. Saya bukan orang paling hebat ya, tetapi saya merasa ketika saya berbagi dengan banyak orang, saya lebih bahagia karena banyak yang bisa saya berikan untuk membantu orang lain. Jadi kalau ada orang yang mengaku paling hebat di seluruh dunia dan akhirat, tapi dia tidak mau berbagi ilmunya, mungkin dia bukan mentor yang tepat ya. Jangan khawatir Bapak Ibu dan sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, ketika kita ganggu hidupnya seseorang tokoh lewat Instagram dan dia tidak pernah merespons ya kan, atau memang dia sengaja tidak tertarik ya, mungkin dia bukan orang yang tepat untuk menjadi mentor Anda. Saya alami itu kok. Ya, saya juga banyak mengganggu hidupnya orang, bahkan guru-guru saya dalam dunia profesi saya sebelumnya itu adalah orang-orang yang mau berbagi dan mau meluangkan waktu ya untuk berinvestasi kepada kader-kader berikutnya. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita mau memulai menjadi seorang pembicara yang hebat itu, ya kita harus mulai langsung. Jangan menunggu, oke deh besok deh, oke deh saya mau kursus dulu deh. Gak bakalan. Ya. Seperti sebuah iklan platform digital, ya mulai aja dulu. Ya sama, mau jadi pembicara, mulai aja, ya kan? Mau jadi penulis, mulai aja nulis. Mau jadi pembicara, mulailah bicara dengan banyak mendengar. Kemudian carilah panggung. Gampang banget kok, bro. Saya dulu ya memulai, kan masih era analog kan, belum secara seperti sekarang sangat digital, apa-apa sudah terkoneksi melalui internet. Saya memulai dengan mencari kesempatan untuk membantu teman dan sahabat saya ketika ada acara. Saya bantu ya, gue jadi MC-nya. Saya bantu ya, gue jadi moderatornya. Gak dibayar. Tapi ketika mereka senang karena saya tidak dibayar, saya lebih happy. Kenapa? Saya dapat panggung latihan gratis. Dan semakin banyak acara yang saya lakukan sebelum saya menjadi sosok yang profesional waktu itu adalah berkat yang luar biasa buat saya. Ketika saya pertama kali jadi MC, semi profesional bro, saya dibayar pakai potongan-potongan kue sisa acara hari itu. Karena yang menyelenggarakan adalah sahabat saya, pelantikan pengurus asrama pelajar dan mahasiswa Maluku Utara yang ada di Yogyakarta waktu itu. Nah, saya datang membawakan acara formal yang saya belum pernah pelajari sebelumnya. Ya, untung yang hadir itu orang-orang sebagian besar saya kenal. Sehingga ketika saya salah, keliru, saya tidak terlalu malu. Itulah panggung belajar saya semi profesional pertama. Ya, dan saya datang, bro, mengenakan jas berwarna merah menyala seperti penyanyi dangdut. Memang tidak tepat. Ya, tidak pas untuk acara formal, tapi itulah satu-satunya jas yang saya miliki kala itu. Dan apa yang terjadi? Everybody happy, walaupun tidak semua mungkin menyampaikan bahwa saya tidak maksimal, tetapi karena saya hadir dalam acara itu, semua yang saya kenal itu teman-teman saya pulang dibawain rantang isinya makanan yang itu juga diambil dari meja prasmanan setelah acara selesai. Tidak ada masalah, saya happy. Kenapa? Bukan soal saya dibayar murah, bukan soal saya dibayar dengan kue-kue atau makanan dalam tanda petik sisa acara pada siang hari itu, tapi saya beruntung. Inilah acara resmi pertama saya yang saya lakukan sebagai pembawa acara, walaupun banyak kekurangan di sana-sini, tapi itu saya jadikan sebagai pelajaran. Ya, singkat cerita bro, sekian tahun kemudian saya sudah berani tampil di tingkat daerah, regional, ataupun nasional dan internasional. Itu semua tentu karena tangga pertama waktu saya latihan di depan teman-teman saya. Begitu bro. Jadi mulai aja dulu, mulailah langsung. Itu luar biasa. Itu makanya. Nah, itu memang benar. Jadi sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan memang apa yang Bro Doni katakan ini, saya rasa semua pembicara ataupun semua trainer akan mengalami proses ini. Nah, kalau kita tidak mau memulai, maka langkah tangga berikut kita tidak akan pernah tahu, gitu kan? Dan kadang-kadang kita gini ya, Bro Doni ya, banyak orang di luar sana suka merasa terlalu perhitungan gitu. Kalau saya nggak dibayar, masa saya mesti ini, mesti begini, begitu kan? Akhirnya dia menutup pintu yang lainnya sebetulnya menurut saya, gitu. Seperti Bro Doni kan, jadi Bro Doni sudah buktikan bahwa ketika saya pun nggak harus dibayar, tapi lama-lama orang bisa melihat saya, tahu kan tentang kemampuan kita kan, dan akhirnya semua orang akhirnya bisa memanggil, oh
mereka masuk ke dalam pikiran mereka, kalau saya mau panggil untuk orang yang berbicara, MC yang saya kenal, yang memang saya tahu sudah bagaimana cara dia membawakan dengan bagus, yaitu Bro Doni. Ya, jadi kan masuk ke dalam pikiran mereka. Mungkin awalnya kita nggak dibayar gitu ya, tapi lama-lama makin lama kita jadi makin tinggi dibayar kan, karena orang semua akan suka panggil kita gitu. Nah, jadi ini yang harus kita juga pahami, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan. Mulailah jadi orang, kalau misalkan kita mau melakukan untuk bisa mahir di situ, jangan kita terlalu hitung-hitungan dulu. Berbagi dulu. Ketika kita bisa berbagi, maka kita akan mendapatkan hasil. Oke, luar biasa. Bagus, luar biasa nih Bro Doni. Memang nggak salah lah ya, jadi ketua umum ini. Nah, ini ada pertanyaan yang luar biasa ini dari sahabat ini, brother kita ini, Gunawan Lukito ini ya. Aduh, itu mah guru saya. Aduh, jadi malu saya. Pak Gun, selamat bergabung. Siap-siap. Kemarin beliau bicara sudah ya. Bagaimana caranya nih Bro Doni biar nggak deg-degan kalau ketika berbicara? Oke. Tadinya sih saya nggak deg-degan, tapi ketika tahu ada Pak Gun hadir, tambah deg-degan saya. Iya, baik. Terima kasih Pak Gun ya, Pak Gunawan Lukito ini adalah guru saya. Beliau ini guru penasihat ya, dan juga banyak membantu saya dalam berbagai hal. Walaupun tanpa beliau sadari, sebenarnya saya banyak belajar dari beliau ya. Dan Pak Gun ini yang sebenarnya yang bisa menjawab juga pertanyaan tersebut, karena beliau juga seorang certified public speaker ya. Jadi, tapi karena beliau ini dalam hal malam ini menjadi peserta, beliau benar-benar tahu menempatkan diri dan membuat saya menjadi sang bintang. Padahal ya, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, bintangnya itu bukan saya. Bintangnya ya ada Pak Gun, ada Bro Hari, dan semua sahabat Gema Kebijaksanaan. Tugas saya sebenarnya cuma berbagi saja. Kan kebetulan saya di bidang ini 30 tahun. Tapi teman-teman yang lain juga sama. Punya skill, punya ilmu yang luar biasa. Di lain sisi, saya harus banyak belajar dari teman-teman yang lain. Nah, Pak Gun, izinkan saya menjawab dari pengalaman saya. Dan kalau bicara tentang bagaimana biar tidak deg-degan, saya percaya bahwa semua dimulai dari mindset. Contoh misalnya, kalau kita mau tampil berbicara, kemudian kita sudah diintimidasi, dijajah oleh pikiran kita sendiri, maka itulah yang terjadi. Karena ketika saya mengatakan, Bro Hari, tolong jangan mikirin gajah ya. Apa yang Bro Hari lakukan? Mikir gajah, padahal saya larang. Jangan mikirin kucing. Saya larang, tapi sekarang mikir kucing kan? Nah, jadi kalau sahabat Gema Kebijaksanaan mau tampil presentasi, pidato, atau negosiasi, atau kemudian merayu calon investor, harus mindsetnya positif dulu. Kalau kita berpikir, aduh takut jelek, aduh gimana kalau gagal, ntar kalau grogi, kalau ntar deg-degan saya gimana, pasti itu yang terjadi. Kenapa? Karena pikiran kita seperti mesin ATM. Ketika kita memasukkan kartu dan menekan angka 50.000, yang keluar 50.000 rupiah. Nggak mungkin yang keluar 1 juta. Jadi apa yang kita tanam dalam pikiran, itulah yang terjadi. Ya, hati-hati dengan pikiran. Karena pikiran adalah pelopor. Ya, apapun yang Anda pikirkan, Anda harus yakini yang terbaik. Jadi mulailah mengubah mindset. Jangan berpikir kalau jelek, kalau grogi gimana. Semoga lancar. Ya, semoga sukses. Coba pikirkan hal positifnya lah. Iya, lu ngomong gitu gampang Don, lu kan pembicara. Oh betul. Tapi kan saya juga mengalami proses. Ya kan? Lu mah kayak begitu mah kecil. Kalau gue kan nggak pernah. Ya ubah dulu mindsetnya. Emang saya nggak pernah salah. Emang saya nggak pernah deg-degan. Sama. Tapi ketika saya merasa deg-degan harus tampil misalnya depan presiden atau kemudian mewawancarai menteri koordinator yang senior, deg-degan juga. Tapi kan sudah tahu caranya. Nah, jadi yang pertama ubah mindset, kemudian yang ketiga harus tahu caranya. Nah, kalau kita bicara secara teknis ya, Bro Hari, Pak Gun, dan juga sahabat Gema Kebijaksanaan, tentu banyak cara yang harus kita lakukan. Satu, biar nggak deg-degan, kuasai materi. Ya kan? Nggak ada pembicara hebat itu, asal nyerocos, asal ngomong. No. Saya malam ini, Bro, sudah dijadwal beberapa minggu lalu. Ya, tetap saya masukkan dalam agenda saya, siapkan bahan dan materi. Padahal sudah dikasih bocoran daftar pertanyaannya apa. Tetap saya buat catatan. Ya, tetap saya buat catatan. Kalau sahabat-sahabat nggak percaya, nih bahkan ada 2 kertas yang saya pegang nih. Tergantung nanti Bro Hari nanyanya mengarah ke kemana, saya sudah siapkan backupnya.
Walaupun ini materi yang dari pagi sampai malam saya lakukan, ya kan? Ya. Tapi saya tidak pernah menganggap ini cincailah gampang. No, saya selalu melakukan upaya persiapan dan menempatkan apapun yang saya lakukan di mana saya hadir, tampil atau berbagi prioritas. Ya, jangan anggap enteng. Sekecil apapun event forumnya, saya nggak pernah udahlah langsung aja deh. Oh enggak, ya nggak percaya saya kayak gitu. Ya, saya tiap hari ngajar, ya baik tatap muka ataupun online, saya selalu periksa materi saya, nggak asal. Jadi kuasai materi. Kemudian yang kedua, tentu kuasai forumnya di mana kita akan tampil. Ketika saya tampil secara tatap muka atau daring atau online, saya harus kepo dong. Saya tanyain kepada yang undang saya, yang hadir berapa orang, banyakkan bapak atau ibu, ya kan, usia rata-rata gimana, ya kan, dan seterusnya. Itu kan peluru buat saya. Artinya apa? Saya harus menyesuaikan diri. Nah, dan yang paling penting tentu adalah jadilah diri sendiri. Kalau saya mau jadi seperti Bro Hari atau jadi seperti Pak Gun, nggak bakalan bisa. Ya, karena mereka berdua sahabat-sahabat saya yang hebat dan luar biasa. Ya sudah, saya jadi diri saya sendiri saja, tapi dalam versi yang lebih baik. Kan jarang ada pembicara kadang-kadang di panggung suka gaya-gaya Kung Fu Panda kan? Karena ya bagi saya harus menjadi orang yang tidak harus the best saat itu, tapi yang paling tidak memiliki keunikan atau perbedaan. Jadi kira-kira itu ya, Pak Gun, terima kasih memberikan kesempatan pada saya untuk menjadi bintang malam ini ya. Tapi sebenarnya Andalah bintangnya dan juga Bro Hari. Terima kasih, Kamsia Pak Gun. Luar biasa memang ini. Memang kalau ketua yang sudah ngomong ini semua bisa diolah lah ya pokoknya. Ini paling pintar ini Pak Gun ini Bro Gunawan. Jadi ini memang ketua kita ini memang luar biasa. Oke, ini ada satu pertanyaan yang mungkin menggelitik ini ya. Bagaimana cara mau gabung di komunitas IPSA? Nanti Bro boleh ini kali ya, kalau misalkan ada kapan pelatihan dan lain sebagainya, Bro share ini nomor yang bisa dihubungi supaya nanti kalau bagi teman-teman ini yang hadir ada yang mau ikut bisa ikut di sana gitu loh Bro. Ya. Siap. Nah, saya mungkin bisa share Instagramnya aja dulu ya. Jadi, baik. Nah kalau asosiasi pembicara publik itu kan tidak setiap saat mengadakan program sertifikasi. Jadi mungkin sahabat Gema Kebijaksanaan bisa follow Instagramnya @ipsa_id ya, atau boleh di search aja ipsa_id ya, IPSA. IPSA itu apa? Indonesian Professional Speakers Association ya. Nah, nanti ketika sahabat-sahabat sudah mengikuti program sertifikasi, tentu akan menjadi anggota ya, alumnus ya, dan akan banyak program-program yang bisa diikuti. Tapi saya mau sampaikan juga, Bro Hari kalau diizinkan, di luar asosiasi, di luar IPSA, sahabat-sahabat kalau mau bergabung dalam komunitas belajar, boleh bergabung di grup-grup WA dari Communicating Academy. Ya, kami setiap bulan bisa menyelenggarakan 2 kali minimal itu kegiatan workshop online secara free buat anggota komunitas. Dan bulan April kita rencana ada 2 topik yang akan kita selenggarakan, tentunya tidak jauh dari dunia komunikasi, dan juga nanti akan ada kelas menulis ya. Semuanya free. Ya, semuanya free untuk komunitas Communicating Academy. Nah, sahabat-sahabat kalau tertarik silakan nanti cari aja di Instagram Communicating Academy ya. Communicating ya, bahasa Inggris ya, Communicating Academy, atau boleh kepoin Instagram saya, Doni Dekaizen, nanti di situ mungkin ada aktivitas dengan Communicating, bisa dilihat di akunnya Communicating Academy, nanti boleh diklik ya, di bio-nya Communicating Academy, ada nomor WA yang silakan gabung aja di grup WA 1, 2, atau 3, ya, masih ada yang belum penuh kok. Nah, setiap bulan kita akan ada free workshop online buat anggota komunitas kita. Nah, tujuannya apa? Kami ingin membantu memberikan solusi dari dunia komunikasi dan broadcasting buat semua sahabat-sahabat, biar apa? Biar bisa menularkan ilmu ini kepada semakin banyak orang. Nah, itu dia. Semoga menjawab ya, Bro Hari ya. Ya, oke, baik. Nah, jadi sahabat-sahabat, jadi jangan hilangkan memang saya pun sebetulnya kesempatan gitu, tapi memang karena mungkin prioritasnya sudah berbeda lagi gitu ya, jadi yang di situ kemampuan menulis, belum sampai prioritasnya di sana ya. Jadi sahabat-sahabat boleh silakan gitu ya. Jadi bisa di follow, kemudian
ikutin, dan semua Bro Doni sudah mengatakan itu gratis ya. Jadi kita mau dapatkan ilmu, tapi jangan anggap bahwa kalau gratis itu nggak berkelas ya, tidak bernilai ya. Ya, tapi kita tahu ini yang diberikan oleh Bro Doni ini memang berkualitas ya, daging gitu ya. Seperti hari ini Anda lihat bagaimana cara beliau bisa berkata-kata runtun gitu ya, bisa menyenangkan dan lain sebagainya ya. Jadi kita sudah tahu. Saya nggak makan daging ya Bro ya. ini yang luar biasa ini. Bro Doni ini sudah jadi vegetarian sudah berapa puluh tahun, Bro? Baru 30 tahun. Enggak, baru kurang dari 5 tahun. Baru kok, belum lama. 5 tahun ya, saudara sekalian ya. 5 tahun jadi vegetarian ya, tidak makan daging gitu ya. Nah, itu yang bisa luar biasa gitu. Makan daging nggak makan teman, Bro. Iya. Ya, itu nggak boleh juga ya. Nah, oke, baik. Ini rasanya banyak yang saya mau ngomong ini, tapi kayaknya kok waktunya cepat berlalu ini kok. Lihat jam sudah mau jam 9 ini. Iya. Nah, mungkin saya boleh kasih tips terakhir nggak, Bro? Ya, gimana, Bro? Ya, karena tadi Bro Hari di awal juga menyampaikan tentang topik kita bagaimana menjadi pembicara hebat kan. Makanya saya punya tips untuk sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, yaitu hebat. Jadi bagaimana menjadi pembicara hebat? Jawabannya adalah hebat. Nah, hebat ini H yang pertama, yaitu harus punya adab dan punya konsep. Nah, jadi kalau mau jadi pembicara hebat itu nggak asal ngomong, dia harus punya konsep. Tapi sebelum punya konsep, dia harus punya adab atau etika. Nah, ini tolong dicatat ya sahabat-sahabat sekalian. H, hebat, harus punya adab dan konsep. Yang kedua, E dari hebat, yaitu edukatif, informatif, dan menghibur. Jadi pembicara hebat itu kita harus menguasai 3 hal tadi. Bisa memberikan hal yang edukatif kepada audiens, atau yang informatif, atau yang menghibur. Syukur-syukur memadukan ketiga halnya. Nah, itu tujuan dari public speaking. Hebat yang ketiga yaitu B dari kata hebat, yaitu berikan 100%, alias berikan yang terbaik. Kadang kita berbicara ya, aduh honornya cuma sekian, kayaknya nggak semangat, ya kan? Kita berbicara, ya yang hadir cuma sekian, itu, aduh jadi nggak semangat. No, salah. Apapun eventnya, panggungnya, forumnya, acaranya, jadilah 100%. Ya, kalau Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian melihat saya di panggung, tatap muka, online, kelas, atau di televisi lagi siaran, gaya saya tidak pernah berubah. Cara saya tidak pernah berubah ya. Dan saya selalu istilahnya kalau bahasa bahasa Arabnya itu kafah ya, menyeluruh, pokoknya nggak setengah-setengah. Jadi nggak pernah saya karena honornya saya nego di korting 50%, saya tampil separuh aja deh. Enggak. Pokoknya berikan 100%. Kemudian yang keempat, A dari kata hebat, yaitu antusias, aktual, dan mutakhir. Ya, harus semangat, berikan yang aktual, dan tentu yang mutakhir, jangan yang udah jadul, udah lama gitu kan. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman. Dan yang terakhir, T dari kata hebat, teratur, terstruktur, dan terukur. Nah, itu dia. Mudah-mudahan bermanfaat. Luar biasa. Jadi ternyata saya belum tanyakan sudah disiapkan dulu gitu ya, Bro Doni ya. Saya kan cenayang. Saya baca isi hatinya Bro Hari. Memang luar biasa. Oke. Nah, baik. Jadi sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, jadi ini adalah Bro Doni adalah seorang ketua dari Asosiasi Public Speaker Indonesia Public Speaker Association. Jadi beliau punya juga komunitas besar di seluruh Nusantara ini dan beberapa cabang. Jadi kalaupun Anda yang mendengarkan di daerah, Anda juga boleh silakan. Nah, masuk aja ke dalam IPSA, nanti boleh Anda lihat begitu kegiatan dan lain sebagainya. Jadi Anda bisa menjadi masuk dalam komunitas yang positif gitu ya. Nah, oke, baik Bro Doni, mungkin yang terakhir ini ya. Ini kan tadi tipsnya sudah dapat nih ya, terus perjalanan hidupnya juga sudah dapat. Nah, sekarang mungkin saya mau tanya, Bro Doni. Kira-kira menurut pengalaman Bro Doni ya, dari tadi kan mungkin kita sudah tahu orang bisa berhasil. Kira-kira apakah yang bisa membuat orang itu bisa maju dalam hidupnya? Seperti Bro Doni itu bisa sampai di puncak karirnya begitu.
Ada saran atau tipsnya gitu? Baik, harus selalu kosongkan gelas dan rendah hati. Bukan berarti saya tidak pernah gagal ya bro ya. Sahabat Gema Kebijaksanaan, saya ini adalah produk dari beribu-ribu kegagalan. Tetapi ketika hari ini saya gagal, saya paling menangisnya cuma 1 hari aja. Besok saya mulai lagi. Ya, dalam sepanjang hidup saya dalam dunia komunikasi mungkin terlihat mulus ya. Tapi di luar itu kan, Bro Hari juga tahu, saya juga belajar jadi wirausaha, belajar jadi seorang entrepreneur. Jadi di samping saya bekerja di profesi saya juga buka usaha. Dan sebagai seorang wirausaha, saya pernah bangkrut 2 kali dalam hidup saya. Dan itu pelajaran berharga buat saya. Gak apa-apa, misalnya hari ini saya gagal, ya udah besok mulai lagi. Kalau saya gagal 1000 kali, ya saya harus bangkit 1001 kali. Itu aja. Kemarin awal pandemi, bisnis saya juga banyak yang berantakan kok bro. Ya, saya ada beberapa usaha yang kemudian saya percayakan juga kepada orang lain. Gara-gara COVID, ya misalnya karena menyangkut ekspor impor gitu kan, ada beberapa produk yang tidak bisa masuk ke Indonesia, gagal, kolaps semua, ya kan. Bahkan kalau boleh jujur, saya menyiapkan backup plan untuk mengantisipasi kegagalan bisnis. Itu juga kena dampak. Apa yang harus saya lakukan? Ya, kalau memang mau bersedih, bersedih aja, nikmati aja. Ya, beberapa hari saya bersedih, ya kan, galau. Tapi udah hari ketiga, oke, mulai lagi dari nol. Nikmati saja. Toh tidak ada masalah. Yang penting kalau orang mengatakan, aduh, hidup gue udah setengah mati, biarin setengah mati. Setengah mati toh, kita masih punya modal setengah hidup kan, mulai aja lagi. Jadi yang penting, semangat harus selalu ada. Ya, keyakinan harus selalu ada. Kelemahan kita adalah selalu membandingkan diri dengan tetangga atau orang lain yang mungkin hari ini sudah beli Mercy terbaru, kita masih naik mobil LCC gitu kan, yang nggak usah dipikir, ya kan. Hidup orang jangan kita ukur dengan baju kita, beda-beda. Kita tidak tahu kok apa yang sudah dia korbankan untuk hidupnya kan. Nah yang penting jalani saja hidup. Kalau saya bro lebih percaya harus berani hidup daripada berani mati. Karena ketika kita berani hidup, lebih banyak hal dan manfaat yang kita bisa berikan kepada banyak orang. Semoga bermanfaat. Wah, luar biasa. Wah, kasih tepuk tangan ini sama Bro Doni. Ya. Ini lagi semangat-semangatnya harus closing nih. Iya ini, rasanya belum cukup ini. Padahal kita udah ngomong 1 jam ya. Rasanya kok kayaknya baru 5 menit lalu ini, Bro Doni. Pokoknya kita harus kopi darat ya, Bro ya. Sudah lama nggak ketemu ini ya. Iya ini, jadi masing-masing sibuk gitu ya. Jadi, oke, baik Bro Doni, terima kasih semua apa yang sudah diberikan. Saya yakin lah bagi yang mendengarkan ini, mereka akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dan pastinya ini akan membawa dampak juga bagi banyak orang. Mudah-mudahan kebaikan Bro Doni ini bisa juga membantu mereka-mereka yang di luar sana yang sudah mendengarkan ini mendapatkan kemajuan di dalam kehidupannya. Ya, amin. Ya. Oke. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bro Hari dan juga semua sahabat Gema Kebijaksanaan ya. Yang penting jangan lupa stay positif, jaga selalu kesehatan. Iya, terima kasih Bro Doni ya. Oke, jadi dengan kebaikan Bro Doni, semoga juga kita mendoakan selalu diberikan kesehatan, selalu diberkati ya atas kebaikannya semua ya. Amin. Oke, Bro Doni. Baik. Sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, demikian yang sudah kita dengarkan. Ini adalah satu sosok ya, sahabat saya, kawan saya, saudara saya juga ya. Kami sering komunikasi begitu, kalau ada apa-apa saling curhat begitu ya. Jadi saya tahu beliau memang begitu luar biasa dan hari ini kita sudah dengarkan apa yang sudah beliau bisa sampaikan. Mudah-mudahan itu bisa membawa kemajuan buat kita semua. Kita bangun hidup kita untuk bisa membawa kemajuan di dalam kehidupan ini. Dan tentunya jangan lupa di subscribe, karena subscribe adalah gratis, saudara sekalian. Jadi kalau ini bermanfaat, juga Anda boleh sebarkan kepada orang lain, karena kami mengadakan ini juga untuk bisa memberi manfaat bagi orang-orang di sekeliling kita. Ya, baik. Sahabat Gema Kebijaksanaan, ini adalah program yang setiap minggu kita jalankan, jadi bisa hadir kembali dan bisa ikut, dan untuk bisa tahu bagaimana kegiatan-kegiatan dari Gema Kebijaksanaan, tolong Anda follow Instagramnya kita, ya Gema Kebijaksanaan, sehingga Anda tahu kegiatan kita. Dan kemudian Gema Kebijaksanaan ini juga adalah kita dirikan sebetulnya juga untuk membantu orang-orang di sekeliling kita.
Seperti contoh nanti kita akan mengadakan bakti sosial dalam menyambut Lebaran. Kita akan membagikan kepada masyarakat miskin ya di Legok gitu ya, di Legok kepada 350 kakak di sana. Jadi dana yang kita butuhkan sekitar kurang lebih 35 juta. Kalau misalkan Anda terketuk dan ingin membantu, ikut membantu, mendapatkan manfaat dari energi yang Anda dapatkan hari ini, Anda ingin membantu berapapun nilainya, itu terserah Anda. Ya, jadi kami akan membagikan 350 paket kepada 350 keluarga di sana, supaya mereka bisa menikmati Lebaran dengan lebih baik. Dan tentunya kita sudah survei, mereka adalah masyarakat yang memang membutuhkan. Jadi Gema Kebijaksanaan adalah ikut membantu seperti itu. Jadi kegiatan kita ini adalah lebih menunjukkan kepada kegiatan sosial. Selain kita menolong kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang membutuhkan, kita juga mendevelop dengan program-program yang hari ini Anda sudah dengarkan. Oleh karena itu, silakan Anda hadir setiap hari Senin dan follow Instagram kita, Gema Kebijaksanaan. Oke, mungkin berikutnya, Sis Natali, ada yang ini pembicaranya? Oke, nah ini dia. Jadi pembicara Dr. Yanti Pusparini, beliau adalah pengamat digital Transformation Executive Director Indonesia Payment. Jadi kita akan belajar bagaimana teknologi setelah melewati masa pandemi ini. Bagaimana perkembangannya dan lain sebagainya. Jadi kita terus mengupgrade diri kita supaya kita terus menjadi manusia-manusia yang terus tumbuh ya, terus menjadi lebih baik. Nah, channel ini bisa membantu seperti itu. Ya, mudah-mudahan teman-teman, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan bisa men-sharekan juga untuk bisa memberi manfaat kepada orang banyak. Oke? Baik, terima kasih. Baik, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, demikian yang sudah saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi ya kepada sahabat saya, saudara saya, Bro Doni. Ya. Terima kasih. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang hadir hari ini. Hari ini banyak sekali ya tadi yang hadir juga untuk yang sudah ikut, dan mudah-mudahan Anda semua terus mendapatkan manfaat dan menjadi selalu lebih baik dan lebih baik dalam kehidupan. Ya, salam sehat dan luar biasa. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Sehat selalu. Thank you, Bro.